menjunjung kejujuran dan kearifan. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, pemeliharaan, dan keamanannya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, pada beberapa hari terakhir ini kita menyaksikan berbagai perguruan tinggi, dimulai dari universitas para pihak akademisi Universitas UGM ya, Yogyakarta, membuat pernyataan pers dan memprihatinkan, bahkan memprotes secara tidak langsung terhadap keadaan terhadap Presiden Jokowi, dan memprihatinkan, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap suasana carut marutnya pengelolaan negara dan pemimpin yang diduga tidak akan netral dalam pemilu 2024 yang akan datang, 14 Februari 2024 yang akan datang. Kini sudah 3 hari itu berlangsung atau 4 hari, dan kini mulai setelah dari situ ada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian disusul Universitas Indonesia, kemudian ada Universitas Hasanuddin Makassar, dan kini sudah banyak universitas-universitas termasuk Universitas Padjadjaran Bandung yang juga mengikuti langkah yang sama, memberi kritikan secara langsung terhadap pemerintah hari-hari ini, dan bahkan kritik yang tajam yang anggap bahwa Presiden Jokowi telah juga banyak melanggar norma maupun bahkan konstitusi. Sebelumnya, saudara sekalian, banyak tokoh yang menamakan diri sebagai tokoh petisi 100 telah juga menyampaikan, mendesak MPR untuk segera menggelar sidang istimewa agar melakukan pemakjulan pemberhentian terhadap Presiden Jokowi karena dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan lain sebagainya, termasuk para pakar-pakar tata negara. Nah, hari ini saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dalam kaitan keprihatinan para alumni perguruan tinggi atau para akademisi di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Pada kesempatan ini saya ingin bacakan pernyataan alumni perguruan tinggi Muhammadiyah yang menyerukan Muhammadiyah hapus opsi Prabowo Gibran dan pemilihan Pilpres 2024. Artinya jangan dipilih pada pemilu yang akan datang. Mereka menganggap bahwa Prabowo Gibran adalah pemimpin pembawa harapan palsu. Nah, sebagaimana dikutip atau ditulis oleh Gelora News ya, di portal Gelora News di Twitter pada tanggal 3 Februari 2024, dan kini kita coba bacakan selengkapnya. Saudara, gerakan untuk mengoreksi langkah politik Presiden Jokowi yang disebut cawe-cawe dalam pemilu 2024 terus berlanjut. Alumni perguruan tinggi Muhammadiyah, selanjutnya disebut sebagai APM atau disingkat sebagai APM, menyampaikan petisi hapus Prabowo Gibran, PHP Gibran. Dalam petisi itu, APM menyebut paslon nomor urut 2 tersebut sebagai bentuk ancaman terhadap masa depan kualitas demokrasi. Bersatunya Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka serta didukung oleh kekuatan oligarki, menurut banyak kalangan disebut dengan bersatunya produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi, kata koordinator APM atau alumni perguruan Muhammadiyah Hardiansa dalam konferensi pers Jumat 2 Februari 2024. Saudara, bagi alumni perguruan tinggi Muhammadiyah, bersatunya Prabowo dan Gibran merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Tentunya hal ini merupakan bentuk ancaman terhadap masa depan kualitas demokrasi. APM juga menilai kehadiran keduanya dalam kontestasi Pilpres 2024 justru berpotensi melanggengkan dinasti politik di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan ikut campurnya Presiden Jokowi di perhelatan Pilpres 2024. Dikatakan perilaku cawe-cawe Presiden Jokowi dalam proses pemilu mengisyaratkan bahwa Jokowi bukanlah sosok negarawanan, namun hanya sosok politisi yang ingin
melanggengkan kekuasaan melalui politik dinasti. Berikut ini isi pernyataan mereka. Yang pertama adalah meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghapus pasangan Prabowo Gibran dari opsi pilihan mereka pada pemilu Pilpres 2014 Februari 2024 yang akan datang. Yang kedua, atas dasar khitah, keputusan dan panduan politik Muhammadiyah serta demi kepentingan besar menyelamatkan bangsa, meminta kepada anggota, pengurus dan eksponen Muhammadiyah lainnya yang saat ini mendukung dan menjadi bagian dari pemenangan Prabowo Gibran untuk bertaubat dengan tidak lagi mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran. Ketiga, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bergerak bersama mengajak keluarga, tetangga, dan rekan-rekannya untuk tidak mendukung dan tidak memilih pasangan Prabowo Gibran. Keempat, meminta kepada warga dan simpatisan Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong datang ke TPS dengan tidak memilih Prabowo Gibran serta berperan aktif untuk turut mengawasi terhadap bahaya potensi kecurangan pemilu. Kelima, meminta kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah untuk melaporkan segala bentuk potensi kecurangan pemilu, baik di masa kampanye, masa tenang, dan masa pemilihan. Demikianlah pernyataan mereka, saudara sekalian, pernyataan alumni perguruan Muhammadiyah seluruh Indonesia. Saudara sekalian, ini lebih tegas ya, dan mereka melakukan himbauan secara tegas kepada keluarga besar mereka, bahkan kepada masyarakat umum, supaya pada tanggal 14 Februari 2024 itu mereka tidak menjatuhkan pilihan terhadap pasangan Prabowo Gibran, karena dianggap jauh lebih berbahaya bagi bangsa ini ke depan dalam konteks demokrasi maupun yang lainnya. Memang kalau kita lihat, saudara sekalian, ada beberapa hal yang membuat kita miris terhadap pasangan Pak Prabowo maupun Gibran. Yang pertama, mereka dan tim mereka termasuk Presiden Jokowi telah memberi beban cawe-cawe terhadap kondisi pemilu kita yang juga dianggap akan penuh dengan kecurangan sejak kecurangan telah dimulai sejak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah undang-undang pemilu hanya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka, anaknya Presiden Jokowi, dan di situ telah juga ketika Gibran didorong untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, maka diduga Jokowi telah juga melakukan KKN yang juga melanggar TAP MPR yang melarang tentang KKN itu atau nepotisme itu. Dan yang lain-lain termasuk cawe-cawe dia membagi bansos seakan-akan atas nama untuk menguntungkan pasangan Prabowo Gibran dan lain-lain sebagainya. Saudara, yang kedua adalah memprihatinkan adalah kondisi kesehatan Prabowo yang sangat mengkhawatirkan. Pak Prabowo dulunya kita kenal sehingga beberapa pemilu yang lalu kita tetap konsisten memberi dukungan, kini telah berubah jauh, bahkan mampu mengkhianati pendukung-pendukungnya di masa yang lalu dan berbohong. Kini dia menuding orang lain berbohong, tetapi Pak Prabowo justru telah melakukan kebohongan-kebohongan di masa yang lalu maupun kini, karena dia telah bergaul dengan Pak Jokowi yang juga dianggap sebagai seorang pembohong. Dan kenapa kita mengatakan dia seorang pembohong? Karena memang dari berbagai janji kampanye 2 periode itu banyak yang dilanggar, bahkan tidak dipenuhi. Bahkan boleh dikata pencitraan yang dibangun selama ini yang masuk ke gorong-gorong melahirkan pemimpin seperti dengan kualitas seperti Jokowi ini, dan kini memperlihatkan tampak malu-malu. Jokowi seakan-akan berupaya segala macam cara, menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan pasangan anaknya yaitu Prabowo Gibran. Tapi kita kembali kepada kondisi Pak Prabowo yang sangat memprihatinkan karena sakit, dan apalagi dalam kampanye beberapa kali memohon kepada Tuhan supaya dia diberi kesempatan menjadi presiden sebelum dia meninggal. Dalam konteks Islam, ilmu yang benar itu tidak dibenarkan dengan doa seperti itu. Bisa saja, tetapi apalagi secara terbuka. Jadi Pak Prabowo kelihatan ambisius amat, seakan-akan jabatan presiden walaupun cuma 1-2 menit jabat itu sangat berarti baginya. Jadi dalam konteks agama tentunya hal itu dianggap sebagai sangat ambisius dan tidak pantas seorang seperti Prabowo, dan minta kepada Allah, aku sudah siap menghadap kepadamu, siap dipanggil untuk mati, tetapi beri kesempatan dia untuk
walaupun hanya sesaat untuk menjadi presiden. Itu kan memalukan Pak Prabowo, amat memalukan. Dan kita prihatin kondisi Prabowo ya. Bukan berarti kita mau doakan supaya Prabowo cepat seperti itu, tapi seakan-akan Prabowo tidak ada medan lain, pengabdian yang lain selain presiden, menunjukkan ambisi yang luar biasa, dan inilah yang kita khawatirkan, bahaya yang akan ditimbulkan dari ambisi seorang Prabowo maupun ambisi seorang anak kecil, keluarga yang didorong oleh keluarganya, orang tuanya untuk memimpin bangsa yang penuh masalah yang akan diwariskan oleh orang tuanya kepada kita. Oleh karena itu tepat apa yang dihimbau oleh para perguruan tinggi, termasuk terutama khusus oleh alumni perguruan Muhammadiyah ini, kita lupakan Prabowo pada tanggal 14 Februari dan kita menentukan pilihan pada dua capres, yaitu capres 01 maupun capres 03. Prabowo kita tutup rapat demi keselamatan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indeks persepsi korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law, pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu, institusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etika lainnya adalah puncak dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia. Kualitas institusi adalah pilar dari peningkatan kesejahteraan